Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang linguistik umum. Linguistik umum adalah ilmu tentang bahasa yang menelaah dan mempelajari suatu bahasa sendiri yang mencakup bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Nah, linguistik umum terbagi menjadi dua, yaitu linguistik mikro dan makro. Linguistik mikro adalah struktur yang internal suatu bahasa atau mempelajari sistem bahasa itu sendiri. Sedangkan makro adalah mengkaji suatu bahasa yang ada hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina Dewi dari kelompok 5 Semantik. Ya, tadi kita sudah mendengar penjelasan tentang linguistik umum. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang linguistik terapan. Apa itu linguistik terapan? Ya, linguistik terapan itu adalah salah satu cabang ilmu bahasa yang berkaitan dengan penerapan dan penggunaan bahasanya. Bukan cuma cabang ilmu bahasa, tapi linguistik terapan ini juga merupakan cabang dari ilmu makro, ilmu linguistik makro. Nah, kemudian Greg D. Davis juga mengatakan bahwa fokus dari linguistik terapan ini adalah untuk usaha menyelesaikan masalah di dunia nyata yang berbasis dengan bahasa. Contohnya seperti perkamusan, terjemahan, kemudian masalah-masalah komunikasi dalam bidang hukum, sains, kedokteran, dan yang lain-lain. Nah, kemudian dari sifat telaahnya yang kita tahu, ilmu linguistik itu terbagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Nah, di sini saya kembali akan menjelaskan tentang mikro dan makro. Ya, yang pertama ini kita akan memulai dengan linguistik makro. Jadi linguistik makro ini bersifat luas atau kajiannya itu bersifat eksternal. Nah, biasanya pandangan yang diambil dari linguistik makro ini merupakan pandangan dari luar bahasa. Contohnya seperti linguistik, sosiolinguistik, psikolinguistik, dan neurolinguistik. Sedangkan linguistik mikro itu adalah bidang yang mempelajari bahasa dalam artian lebih sempit, atau bidang yang memfokuskan kajiannya hanya pada struktur internal suatu bahasa atau struktur internal bahasa pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Anifalianda. Kali ini saya akan membahas tentang linguistik pendekatan objek. Yang pertama adalah linguistik deskriptif. Linguistik deskriptif adalah linguistik yang dapat dilihat dan digambarkan oleh bahasa padanya. Contohnya seperti kata-kata berikut ini, yaitu adalah saya tidak akan kemana-mana. Yang kedua adalah linguistik historis komparatif. Linguistik historis komparatif adalah perbandingan dua bahasa atau lebih pada periode waktu berbeda. Contohnya seperti bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Dalam bahasa Inggris, ayah adalah father. Dalam bahasa Jerman adalah Vater. Dalam penulisan Vater adalah ada V A T E R. Bahasa Jerman memiliki kemiripan yang sangat jelas dengan bahasa Inggris. Ini menunjukkan bahwa bahasa tersebut memiliki induk yang sama, yaitu adalah Proto-Jermanik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia Najwa Faradina dari kelompok 5 Semantik. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa pendekatan dari linguistik. Jadi linguistik itu memiliki beberapa pendekatan untuk memahami bahasa, yaitu konstratif, sinkronis, dan diakronis. Ketiganya menawarkan cara berbeda untuk meneliti bahasa baik dari segi waktu, perbandingan, maupun perubahan. Untuk pendekatan yang pertama, ada linguistik konstratif, yaitu membandingkan bahasa untuk melihat persamaan dan perbedaan. Misalnya pada bahasa Jawa, bahasa Madura, dan bahasa Sunda pada zaman Majapahit.
Yang kedua, ada linguistik sinkronis, yaitu mempelajari bahasa dari satu waktu tanpa membandingkan dengan bahasa lain. Misalnya, bahasa Gorontalo pada masa pendudukan Jepang. Lalu, yang ketiga, ada linguistik diakronis, yaitu meneliti perkembangan bahasa dari waktu ke waktu. Misalnya, bahasa Gorontalo dari dulu hingga sekarang. Perkenalkan, nama saya Safa Helia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang psikologi. Psikologi dapat digunakan dalam ilmu kebahasaan untuk menganalisis perolehan bahasa yang diakibatkan oleh gangguan psikologis seseorang. Jadi, ilmu kebahasaan ini tuh muncul karena adanya gangguan psikologi dari seseorang. Kombinasi psikologi dengan ilmu kebahasaan itu melahirkan psikolinguistik. Psikolinguistik itu adalah suatu ilmu yang meneliti bagaimana pemakaian suatu bahasa dan memahami kalimat-kalimat bahasa tersebut. Psikolinguistik itu menjadikan bahasa sebagai objeknya. Jadi ilmu ini tuh melahirkan para psikologi yang handal yang dapat membantu orang yang memiliki gangguan pada psikisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yuliana. Saya akan membahas tentang linguistik dan sosial. Seperti yang kita tahu, linguistik dan sosial berkaitan dalam kajian yang membahas bagaimana bahasa berfungsi dalam konteks sosial. Seperti contohnya sosiolinguistik yang belajar tentang variasi bahasa dalam masyarakat, termasuk faktor-faktornya seperti etnisitas, gender, dan status sosial. Ada 4 poin penting yang meliputi hubungan ini. Yang pertama, ada dialek, variasi yang digunakan dalam suatu kelompok dan berkaitan erat dengan latar belakang sosial. Yang kedua, ada kode switching, perpindahan antara 2 atau lebih bahasa dalam percakapan yang mencerminkan identitas sosial. Yang ketiga, ada prestis bahasa. Bahasa dianggap lebih prestisius dalam konteks formal, sementara yang lainnya dianggap masih kurang terhormat. Yang keempat, terakhir, ada bahasa dan identitas. Bahasa menjadi simbol identitas sosial, dan juga bahasa dapat mencerminkan status dan perubahan dalam identitas sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Raffi Prabandaru, NIM 241063100008. Di sini saya ingin menjelaskan tentang antropologi linguistik. Antropologi linguistik adalah cabang ilmu yang menghubungkan antropologi dan linguistik untuk mempelajari hubungan antara bahasa dan budaya. Antropologi linguistik mempelajari bahasa manusia dalam konteks budaya yang mengembangkannya. Contoh antropologi linguistik adalah 1. Mempelajari bahasa yang mendefinisikan suatu budaya atau masyarakat. Misalnya di Papua, ada suku bangsa pribumi yang berbicara dalam satu bahasa yang unik dan memberikan indikasi budaya bagi suku tersebut. 2. Mempelajari bagaimana bahasa digunakan untuk mensosialisasikan generasi muda. 3. Mempelajari laju penyebaran bahasa dan pengaruhnya di kalangan masyarakat. 4. Mempelajari bahasa-bahasa yang terancam punah seperti bahasa-bahasa suku asli Amerika Utara. 5. Mempelajari bagaimana bahasa yang bervariasi
yang bervariasi di kalangan komunitas atau perubahan dalam periode yang sangat signifikan. 6. Mempelajari bahasa yang mempengaruhi budaya dan perilaku manusia. 7. Mempelajari bagaimana bahasa berperan dalam membentuk norma, kepercayaan, dan indikasi sosial di kalangan komunitas. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Anissa. Di sini saya akan membahas tentang dialektologi, leksikologi, dan leksikostatistika. Apa sih perbedaan tiga hal itu? Yang pertama, kita akan membahas tentang dialektologi. Dialektologi ialah ilmu yang mempelajari dan membandingkan suatu bahasa dengan cara mencari persamaan dan perbedaannya. Dialektologi juga dapat diartikan sebagai variasi bahasa berdasarkan geografi. Setelah itu, kita akan membahas tentang leksikologi. Leksikologi ialah ilmu yang mempelajari tentang kosakata. Kosakata bisa terjadi di kehidupan sehari-hari maupun di bahasa daerah. Yang ketiga ialah leksikostatistika. Apakah berbeda leksikostatistika dengan dialektologi dan leksikologi? Tentu saja berbeda. Karena leksikostatistika ialah ilmu yang mempelajari tentang umur bahasa. Umur bahasa dapat diketahui menggunakan rumus-rumus statistika. Seberapa lama bahasa tersebut telah digunakan. Membahas tentang contoh dialektologi. Contoh dialektologi ialah Atlas Linguistique de la France. Atlas ini menyediakan peta dan contoh yang terperinci tentang perbedaan dialek suatu wilayah geografis di Prancis. Masuk ke contoh leksikologi. Contoh leksikologi ini sederhana saja, yaitu pembuatan kamus standar. Contoh leksikostatistika. Teknik untuk mengelompokkan bahasa berdasarkan presentase, kesamaan, dan perbedaan.